Ya, Oke, baik. ya. Mbak Mila, selamat pagi. Selamat pagi. Mungkin Ya. untuk kelanjutan sidang dari Ruben dan Salwenda, ada yang mau disampaikan hal Ya. baru? Jadi pada hari ini saya akan update ya, seperti permintaan teman-teman, update-nya menjelang kita melakukan mediasi pada tanggal 22 Juli ya, itu lusa, jatuhnya pada hari Rabu. Jadi kalau tidak ada halangan, klien kami Ruben Onsu akan hadir ya, akan hadir dalam mediasi pada tanggal 22 Juli tersebut ya. Karena memang seperti yang saya katakan beberapa waktu yang lalu, sebaiknya dalam mediasi itu kedua para pihak atau kedua prinsipal ini hadir agar bisa dimediasi oleh mediator. Tapi tidak merupakan satu kewajiban untuk hadir. Jika ada halangan atau sesuatu lain hal yang membuat dia tidak bisa hadir, maka dia cukup diwakilkan oleh kuasa hukumnya dengan surat kuasa khusus dan atau mungkin dilakukan pemanggilan pembicaraan secara video call. Tapi pada tanggal 22 ini kami sudah sampaikan tentang jadwal sidangnya, mudah-mudahan kalau tidak ada halangan Ruben akan hadir. Itu yang pertama ya, untuk menjawab agar jangan sampai ada orang-orang yang mencoba menghakimi Ruben Onsu atas ketidakhadirannya pada sidang pertama itu sebagai pengecut atau tidak serius dalam memperjuangkan hak anaknya ya. Padahal ini bicara mengenai masalah hukum acara ya. Jadi itu yang mau kami klarifikasi yang pertama, kami jelaskan. Yang kedua adalah ini berkaitan dengan banyaknya pemberitaan-pemberitaan yang berkaitan dengan masalah rumah, ya, masalah rumah di mana? Di BDN ya, ya rumah itu dan di Cilanda itu, dan kemudian banyak juga teman-teman yang bertanya bahwa bagaimana sih sebenarnya status rumah tersebut, karena beberapa waktu yang lalu juga kuasa hukum S juga sudah melakukan preskon atas adanya kewajiban atas rumah tersebut di BCA yang menurut dia itu adalah semuanya harus menjadi tanggung jawab klien kami. Ya, jadi oleh karena itu pada waktu yang tepat pada hari ini kami ingin menjelaskan dan mengklarifikasi ya, karena kami tidak mau ada suatu framing pemberitaan atau cerita seolah-olah Ruben Onsu ini bukanlah orang yang bertanggung jawab, dan terkait dengan masalah rumah tersebut banyak berita yang simpang siur ya, karena S juga mengatakan dia juga punya andil atas rumah tersebut, orang tuanya juga punya andil, juga ada orang yang mengatakan sebagai keluarga itu uang dari kantornya. Jadi kami perlu ingin mengklarifikasi ya. Jadi rumah tersebut itu dulu itu pertama kali dibeli oleh Ruben Onsu ya, ketika masih terikat dalam perkawinan dengan S. Rumah tersebut dibeli oleh Ruben Onsu dan sertifikatnya juga sudah balik nama itu atas nama Ruben Onsu ya. Dulu rumah tua yang dibeli. Tapi kemudian atas permintaan S ya, ini menurut penjelasan dari Ruben, rumah tersebut kan ingin diperbaiki, ingin direnovasi. Maka rumah tuanya itu dihancurkan dan kemudian dibangun kembali seperti apa yang adanya hari ini. Ya, yang dipakai sering podcast itulah ya. Jadi kami ingin menjelaskan bahwa ketika rumah itu dibeli, sebenarnya Ruben tidak ingin buru-buru rumah itu langsung direnovasi ya, karena kan kalau bicara masalah renovasi kan ini bicara mengenai masalah ongkos biaya yang tidak sedikit ya. Tapi karena ada keinginan yang begitu besar dari S yang terus-menerus ingin rumah itu direnovasi, dan kemudian beberapa kali Ruben juga diundang untuk meeting dengan kontraktornya untuk bicara tentang rumah tersebut di awal-awalnya, meskipun kemudian kalau menurut Ruben Onsu setelah itu dia tidak pernah lagi dilibatkan dalam proses meeting dengan kontraktornya ya. Dan sebagai informasi kalau tidak salah kemarin dikatakan bahwa yang menjadi kontraktor dari renovasi itu adalah orang tuanya S sendiri ya, S ya, orang tua S sendiri ya. Nah, jadi nilai renovasi itu ya lebih kurang ya, di luar biaya-biaya yang lain yang mungkin kalau diperinci itu tidak bisa diperinci dengan tepat ya, tapi ada biaya-biaya lain juga, kemudian mungkin juga ada kalau pengisiannya itu ada endorse dari Ruben ya, ada juga sebagian kecil endorse dari S, dan kemudian juga ada
dibayar langsung dengan uang Ruben tentunya pada waktu itu, tapi paling tidak biaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan renovasi atas rumah itu mencapai lebih kurang 11 miliar, ya, lebih kurang mencapai 11 miliar. Nah, jadi untuk kepentingan renovasi tersebut, ya, untuk kepentingan renovasi tersebut, maka rumah ini sertifikat rumah ini diagunkan ke bank, ya, jadi disekolahkan ke bank, di KPR-kan lagi ke bank, ya, agar ada biaya yang dipakai untuk melakukan perbaikan atau renovasi, ya. Nilai yang dipakai atau yang dipinjam untuk proses renovasi itu lebih kurang 10 miliar lebih kurang, ya, hampir 10,5 miliar, ya, yang diagunkan diambil untuk kepentingan renovasi, ya. Maka renovasi itu berjalan, dilakukan, dan kemudian Ruben membayar biaya renovasi itu kepada kontraktornya. Dilakukan pembayaran secara bertahap, ya, dilakukan secara bertahap. Jadi ini untuk menghindari fitnah, ya, bukan kami ingin menjelekkan, mohon maaf, bukan ingin menjelekkan, bukan ingin membuka aib siapapun, tapi ini adalah untuk mengklarifikasi karena banyaknya berita yang simpang siur, bahkan ada beberapa keterangan-keterangan podcast yang disampaikan oleh S seolah-olah rumah itu adalah rumah yang hasilnya dia, kan begitu ya, atau mungkin dia punya peran yang cukup besar bersama dengan keluarganya. Jadi kami harus katakan bahwa memang keluarganya memang ikut terlibat, ya, karena ikut mengambil bagian dalam proses renovasi tersebut sebagai kontraktornya, dan pembayarannya secara bertahap. Ini ada bukti pembayaran, ya, yang dilakukan secara bertahap oleh klien kami Ruben Onsu kepada Andrew Ilo. Ini orang tua S, ya, almarhumnya. Jadi sekali lagi mohon maaf, bukan ingin membuka aib atau apa, tapi ini kami harus jelaskan agar tidak menjadi fitnah di area publik, karena sudah banyak yang berita-berita simpang siur tentang rumah tersebut, ya. Jadi ini finishing, ya, ditransfer 250 juta, dan pentransferan itu rutin 250 juta lagi, ya, terus seperti itu, ya, terus 250 juta terus, ya, sebanyak 41 kali transfer, ya. Ada sih bulan-bulan tertentu yang tidak senilai 250 juta 2 bulan, ya, itu sekitar 180-an lah lebih kurangnya, tidak mencapai 250, ya, tapi secara umumnya itu 250, sehingga total dari pembayaran yang dilakukan oleh Ruben Onsu untuk perbaikan rumah tersebut itu mencapai 11 miliar 115 juta. 11. Ya, 11 miliar 115 juta 325.000 rupiah yang ditransfer ke rekening ini. Ya, jadi rumahnya sudah dibeli, rumah tua, kemudian S minta ini direnovasi, maka sertifikatnya disekolahkan oleh Ruben, uangnya diambil sama Ruben, rumah diruntuhkan, kemudian kontraktornya dibayar secara bertahap menggunakan uang yang tadi diambil dari bank. Yang Ruben terus membayar KPR-nya sampai kemarin per bulannya 379 juta. Ya, sampai Ruben memutuskan untuk menunda untuk melakukan pembayaran. Jadi kalau misalnya kemudian dikatakan ini sudah macet, akan dilelang, seolah ingin mengatakan bahwa klien kami adalah orang yang nggak bertanggung jawab. Ini sangat kami sayangkan dan sangat kami sesalkan. Ya, jadi kalau misalnya hari ini pun kami harus menjelaskan dan mengklarifikasi, ini bukan tujuan kami untuk membuka aib, tapi ini adalah satu hal untuk memulihkan nama baik klien kami yang suka di framing, diceritain, diomongin yang tidak benar, ya, sampai banyak orang juga masyarakat yang mengatakan bahwa itu kan sudah jadi rumahnya S, gitu. Suka-suka hati dia lah mengundang siapa saja, gitu.
Padahal terkait dengan masalah pembagian harta gunung ini kan belum tuntas penyelesaiannya. Ya, kalaupun dianggap bahwa Ruben punya hutang kepada BCA yang belum diselesaikan dan ini terancam macet, terancam dilelang, terancam macam-macam, yang bikin hutang itu memang Ruben, tapi atas keinginan siapa? Meskipun Ruben setuju, tapi kan idenya kan adalah seperti yang kami sampaikan tadi itu, karena rumah ini ingin diperbaiki, ingin renovasi, ingin megah. Ya, meskipun Ruben bilang ya mungkin pada waktu itu jangan buru-buru, tapi ya ingin diiniin, dan kemudian ya itu dilakukan. Memang ada pinjaman dari Bank BCA yang sekarang ini masih kondisinya belum terbayarkan beberapa bulan ini. Tapi nilai yang diambil dari BCA itu sebesar 10 miliar itu juga peruntukannya adalah untuk perbaikan rumah tersebut, dan yang menerima semua pembayaran atas perbaikan rumah tersebut sesuai dengan bukti transfer ini ada 41 ya, transferan 250 ini sampai 11, sekian miliar itu adalah ini ya. Nah, jadi dengan demikian, kalau misalnya masih ada orang yang berpikir bahwa Ruben tidak berhak lagi atas rumah tersebut, atau rumah tersebut itu dilelang karena semata-mata akibat kelalaian Ruben secara pribadi, ini juga sesuatu hal yang menurut kami tidak bijak. Ya, karena rumah itu sudah dibeli, ya sudah di atas namakan Ruben, ada rumah yang lain, tapi ingin rumah itu karena mungkin tanahnya luas ingin direnovasi, ya kan gitu ya. Dan kemudian karena keinginan renovasi yang begitu mendesak gitu ya, karena keinginan gitu ya memiliki kediaman yang seperti apa adanya hari ini, ya dengan cash flow yang mungkin masih pada waktu itu seharusnya belum bisa dilakukan, Ruben mengagunkan sertifikat rumah tua yang dia sudah beli ini ke Bank BCA, cairlah nilai uang 10 miliar itu, meskipun tidak sekaligus dibayarkan kepada kontraktornya pada waktu itu, tapi total yang sudah dibayarkan itu bahkan melebihi apa yang dipinjam Ruben dari Bank BCA. Dan kewajiban-kewajiban yang ada di dalam itu terus dibayarkan Ruben senilai 379 juta. Jadi kalau misalnya masih ada suara-suara mengatakan rumah akan dilelang, ini macet, Ruben tidak bertanggung jawab, ini sesuatu hal yang sangat menyedihkan sekali ya. Kalau misalnya kemudian kita menghakimi orang untuk sesuatu hal yang sebenarnya dia tidak harus disalahkan. Ya, ini bukan uang kecil ya. 250 ini juta ini, dan ini 41 kali ya, lebih kurang tuh 41 kali transferan yang nilainya 11, sekian. Nah, semuanya seperti itu, finishing, rumah finishing. Dan penerimaan tetap nih, sampai yang sekian ini, penerimaan tetap. Ya. Nama ini. Ya. Jadi ini kita bukan mau membuka aib. Kalau sana kan macam-macam buka aib. Ini kita bukan buka aib. Jadi kita ingin menjelaskan, karena kita diserang juga terkait dengan masalah rumah tersebut. Ya, kita diserang, Ruben diserang. Ya, ini rumah akan dilelang, ini rumah akan disita, ini rumah akan seperti ini, kan gitu. Jadi seolah Ruben dianggap orang yang tidak bertanggung jawab pada situasi yang sebenarnya adalah seperti yang kami sampaikan pada hari ini. Ya. Nah, ini yang kemarin itu kita bicarakan. Kita bicarakan itu kalau memang misalnya S ingin memberikan bantuan dan melunasi, menyicil sisa kewajiban itu ke Bank BCA, ya kita bilang ya silakan saja. Tapi jangan katakan itu adalah miliknya, jerih payahnya. Kalau misalnya kemudian dengan membayar kewajiban yang sisa ini, terus kemudian itu diklaim sebagai miliknya gitu loh. Karena Ruben nggak mau anak-anaknya nanti diinformasikan yang salah gitu loh. Karena selama ini Ruben juga khawatir, anaknya juga paham nggak apa yang terjadi gitu loh. Anaknya paham nggak bahwa ada uang nafkah. Nah, jadi Ruben khawatir kalau nanti kemudian misalnya suatu saat sesuatu yang disiapkan oleh Ruben untuk anaknya itu kemudian dikatakan ini hasil mama sendiri gitu. Jadi itulah makanya Ruben kemarin itu mengatakan kalau memang misalnya itu mau dikatakan diklaim sebagai hasilnya dia sendiri, perjuangannya dia sendiri, biaya dia sendiri, ya kembalikan uang-uang yang sudah dikeluarkan oleh
Ruben. Jadi murni itu memang adalah jerih payah dia sendiri. Tapi ini kemudian akhirnya diserang lagi seolah Ruben itu, oh ini bukan laki-laki yang benar ini, masa minta balik uangnya, kan begitu. Tapi ini kan sebenarnya kan karena ada suatu pernyataan-pernyataan yang seolah-olah Ruben itu lepas tanggung jawab gitu. Padahal kan dia tidak lepas tanggung jawab. Oh itu terancam dilelang. Loh, kewajiban itu juga munculnya kan dari keinginan bersama. Makanya seperti yang saya katakan, tidak akan mungkin orang bank akan memberikan persetujuan kredit kalau tidak ditandatangani oleh kedua belah pihak. Kenapa sekarang kewajiban itu dialihkan hanya ke Ruben sendiri? Sementara ini juga kepentingannya adalah untuk kepentingan rumah idaman yang diinginkan oleh S. Yang bangun juga kontraktornya adalah keluarganya. Terlihat kan dari bukti-bukti transparan ini? Dan nilainya nggak kecil. Ya, jadi ayolah, artinya kita tidak usah lagi saling bicara hal-hal yang retorika, ya. Jadi seperti yang saya sampaikan ya berbahasa pantun, sekarang saya mau sampaikan lagi, janganlah kita meludahi langit kena muka sendiri. Janganlah kita bicara hal-hal yang tidak benar hanya untuk kelihatan kita itu adalah orang yang seperti apa, tapi sebenarnya faktanya tidak seperti itu. Nah, akhirnya ketika kami klarifikasi seperti ini kan malu kan diri sendiri. Ya. Nah, apalagi kalau misalnya kemudian ketika itu macet, dilelang, kemudian dibeli sama S misalnya lelangannya, terus kemudian dikatakan bahwa wah ini kita ini yang selamatkan rumah itu. Nah ini yang saya nggak mau ada hal-hal yang seperti itu, Ruben nggak mau ada hal yang seperti itu. Jadi kita harus sampaikan fakta kebenarannya, meskipun kami selama ini kan diam, tidak pernah mau bicara tentang rumah itu. Kami hanya mengatakan jika yang sudah tidak ada kewajibannya itu dijual bagi dua, baru diputuskan bagaimana untuk mengelola yang masih ada kewajibannya ini supaya semuanya aman. Tapi kan tidak seperti itu. Bahkan awal kemunculan dari pihak S ini bicara mengenai masalah debt collector dan masalah kredit macet. Gitu. Ya macetnya seperti yang tadi ini. Ambilnya 10 miliar ini dari BCA nih. BCA kami sudah bertulis surat ke BCA-nya. Ambilnya 10 miliar, agunannya ya sertifikat itu untuk apa? Untuk membiayai pembangunan rumah itu ya senilai berapa yang sudah dibayarkan. Ini kan belum ke yang lain-lainnya. Ini ke yang sini aja kontraktornya 11, sekian miliar. Yang nempati siapa? Dia. Ruben tidak boleh dikatakan tidak menempati kediaman itu lagi kan gitu artinya. Mungkin kita bisa hitung berapa lama Ruben bisa tinggal di rumah itu gitu. Karena sebelum perceraian juga kan ketika proses kan mereka juga sudah tidak tinggal bersama. Rumah memang lagi dalam kondisi yang lagi di renovasi pada saat itu. Tapi ketika rumah itu jadi yang menikmati siapa? Yang dipakai untuk gaya-gayaan live TikTok dengan ya ini semuanya siapa? Kok masih berani ngomong bahwa Ruben itu macet ini akan dilelang, Ruben. Loh, ini dia masanya seperti ini. Ya, ini kita nggak mau buka kemarin, tapi karena banyak orang yang bertanya, yang nge-DM saya juga, Bang itu kenapa kok Ruben jadi laki-laki kok ini katanya, rumah kok ini masih diungkit-ungkit. Loh, ternyata faktanya seperti ini. Pinjamannya 10 miliar, ya kita harus keluar uang 11, sekian. Ini kan untuk biaya kontraktor aja nih. Kalau ditambah lagi dengan cicilan ke bank yang 379 juta per bulan, baru berapa bulan ini macet, kan boleh dikatakan hampir seluruh biaya pembangunan rumah tersebut itu adalah kerja keras daripada Ruben. Kalaupun isinya mungkin ada podcast yang mengatakan isinya adalah seolah seperti dia sendiri kan begitu ya. Kita juga punya fakta, punya bukti bahwa isi daripada rumah itu juga mayoritas adalah endorsannya Ruben. Ada memang sebagian endorsannya S, ya semuanya by kontrak, dan kemudian sebagian dibeli secara tunai
Ya karena masih dalam ikatan suami istri pada waktu itu tentu berarti itu masih menggunakan uang mereka bersama, ya tentu uang Ruben juga. Jadi kalau misalnya kemudian sekarang ada framing seolah istana itu adalah milik seseorang saja, ini saya kira sangat tidak fair ya. Ya apalagi kalau misalnya kemudian kita tarik ke depan, anak pun tidak pernah diberikan jadwal untuk bertemu 2-3 hari dalam seminggu itu. Jadi kita Ruben bukan ingin minta dikasihani, tapi artinya paling tidak masyarakat tahu ya apa yang dialami oleh Ruben. Jangan karena Ruben itu seorang laki-laki yang tak sempurna. Maksudnya manusia tidak ada yang sempurna, termasuk Ruben juga tidak sempurna. Ya, kita bukan bicara masalah fisik ya. Ya. Kemudian dia coba dijatuhkan sedemikian rupa dan oleh orang yang mencoba menampilkan bahwa dirinya adalah sosok yang sempurna. Jadi inilah yang kami ingin jelaskan kepada teman-teman sekalian untuk menjawab banyak pertanyaan terkait dengan masalah Gonogini, rumah termasuk rumah Cilana itu, apalagi rumah itu sering muncul di live TikTok ya, dengan orang yang suka buka pintu kalau capek mari ngopi di rumah itu misalnya. Ternyata rumah itu adalah hasil dari perjuangan Ruben ya, tapi kemudian Ruben masih dikritik, Ruben masih dihina, Ruben masih dikatakan cong, masih dikatain nama hewan lagi nggak butuh duit lu. Terus ini apa dong? Tuh. Ini boleh di shoot gambarnya setelah ini. Jadi inilah yang kami mau sampaikan agar menjelang persidangan mediasi pada tanggal 22 Juli ini masyarakat semakin objektif dalam menilai persoalan ini ya, meskipun tentunya tidak bisa semua orang berpikir jernih kalau namanya sudah suka dengan satu idolanya, ya artinya semua kejelekannya pun akan kelihatan kebaikan ya. Kami nggak bisa paksakan, tapi paling tidak dengan klarifikasi ini, penjelasan ini semakin jelas, meskipun kami dikatakan raja klarifikasi, raja klarifikasi, sisi klarifikasi. Nah ini klarifikasi ini kan penting, karena kalau kami tidak klarifikasi, Ruben akan difitnah, Ruben akan dipojokkan, Ruben akan digiring ke sesuatu hal yang seolah-olah dia itu adalah orang yang nggak bertanggung jawab, rumah akan dilelang, akan macet. Ya, bayangkan. Jadi kalau misalnya dulu itu ini di 2025 juga ada nih ya. 2025 juga masih dalam proses perceraian juga mungkin ada, setelah perceraian juga mungkin ada. Jadi bayangkan 250 10 miliarnya itu dibayar 250 ke sana untuk perbaikan rumah. Ya kan? Cicilan lagi ke bank 379. Uang nafkah dan pemeliharaan anak lagi 225, 263 tiap bulan. Kartu kredit lagi. Ya wajar lah kalau Ruben makin hari makin kurus ya. Nah, asuransinya juga masih dibayarin. Masih juga dikatakan cangcong-cangcong gitu. Masih juga bertemu dengan anak itu tidak ada jadwal yang bisa diberikan dengan nyata pada hari apa saja. Bahkan ketika dia pergi ke luar negeri atau keluar kota, anak-anak nggak dibawa juga masih juga dititipkan sama keluarga yang lain, tidak ditanyakan kepada Ruben. Tapi masyarakat masih juga menyalahkan Ruben. Tidak apa-apa, ya, karena itu namanya manusia, kan gitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan apa yang dialami oleh Ruben, dia semakin diberkati dan semakin diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Ya, saya kira seperti itu dulu. Ada yang mau tanya?